Turistal ngobrol-ngobrol bareng di SMK Nurul Islam. Jadi hari ini gue lagi kedatangan tamu dari alumni kita. Dengan kakak-kakak siapa aja nih? Boleh perkenalan diri? Dari yang mana? Ujung dulu ya. Oke, dari ujung dulu. Perkenalkan, nama gue Aji Santika Pratama dari angkatan 2025, jurusan Rekayasa Perangkat Lunak. Oke. Nama gue Indah Rahman, bisa dipanggil Daka, dari RPL juga, sekarang di Pendidikan Teknik Mesin Universitas Negeri Jakarta. Perkenalkan, nama gue Aiman Abdul Hakim dari angkatan 2024, sekarang di Mercubuana, Prodi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer. Oke, keren. Nyambung berarti ya langsung ke RPL. Dulu jurusan RPL semua kan berarti nih? RPL semua. Tadi sebelum nyebutin yang kakak Ujung, kuliah di mana kak? Masa nggak disebutin sih kuliahnya? Sekarang kuliah di Universitas Al-Azhar Indonesia, ngambil program studi Teknik Elektro, Fakultas Sains dan Teknologi. Oke. Semester berapa kak? Semester 1. Semester 1. Gue juga semester 1 nih. Yang ini? Sama semester 1 juga. Oke. Kesana jalur apa nih buat kakak yang PTN, jalur apa? Kalau PTN. Kalau gue sendiri ambil UNJ tuh jalur mandiri, utul kampus. Nih kalau teman-teman PTS. Kalau PTS nyoba lewat jalur, cuman ngambil beasiswa di KIPK di UAI. Kalau gue jalur beasiswa unggulan dari kampusnya sendiri selama 4 tahun. Oke. Aku mau nanya apa lagi ya? Semisal nih kakak nggak keterima kuliah, apa ada niatan kerja atau gimana gitu lanjutannya? Ya kakak yang megang mic boleh ngobrol duluan, ayo. Dari sini dulu. Aduh, gue udah gap year nih setahun Oh, nih. gapir. Iya. Gimana kan rasanya gapir? Enak-enak pahit sih. Enak-enak Sumpah jujur. Ngapain aja ya? Waktu gue lulus langsung dapat beasiswa bootcamp dari adalah di Bandung Cybercode. Terus selama 6 bulan. Terus dapat panggilan juga waktu itu tapi di Semarang, tapi orang tua tidak mengizinkan. Ya udahlah di sini aja dulu. Ya sisanya belajar, nyari beasiswa lain lagi. Alhamdulillah dapat sekarang. Alhamdulillah. Lanjut kak. Oke, mungkin kalau misalnya gue sendiri, kalau misalnya nggak kuliah di UNJ atau di PTS manapun, mungkin gue akan lanjut kerja sih. Karena sebelum daftar UNJ ini sebenarnya kan gue udah kerja ya. Cuma bukan kerja, ngelamar kerja. Cuma gagal karena posisi yang gue lamar itu nggak sesuai sama jurusan di SMK. Jadi waktu itu gue melamar sebagai vokasional produksi, itu megang mesin. Jauh ya. Iya. Ternyata nggak diterima karena lulusannya RPL. Akhirnya dilempar ke IT. Ternyata IT itu udah full. Mungkin kalau misalnya emang gua nggak kuliah, akan tetap nyari sampingan lah. Mungkin kayak kerja part time, ikut teman segala macam. Terus ya bakalan tetap nyoba di pabrik juga karena emang udah suka dari dunia pabrik sih gitu. Tapi mau kuliah kan kak? Mau banget kalau kuliah. Nggak mau kuliah ya? Iya benar. Lanjut kak, boleh. Oke. Kalau dari gue sendiri, gue sama sekali dari sekolah nggak ada niatan mau kuliah. Nggak mau. Serius. Nggak apa-apa, ini jujur. Sama sekali kayak nggak ada niatan kuliah, kayak ya udah, gue basic di SMK ya pengen kerja aja gitu. Iya benar ya. Cuman setelah baru kepikiran pas wisuda di sini megang piagam, ngelihat gue jadi apa di sini ya? Aduh, sedih. Dikir di situ, sumpah. Aduh, jelas. Iya. Soalnya tulisannya apa di piagamnya? SMK. Di situ ngelihat piagam, aduh, SMK doang ya. Kayak ngerasa ya udahlah dicoba dulu ngelamar kerja kesana kemari. Ternyata emang di zaman sekarang ya udah zaman 4.0 itu persaingan semakin ketat gitu. Ijazah SMK doang kayaknya kalau kompetensi menurut diri gue nggak cukup. Kayak berarti gue harus nyari ilmu lagi, lanjutin studi lagi lah di perguruan tinggi, nyobain PTN, PTS, akhirnya dapetnya di PTS di UAI. Kalau misalnya ditanya kalau nggak kuliah mau ngapain, paling lanjut survive lagi kali nyari kerja gitu. Tapi pasti mau kuliah kan kak ya? Pasti. Dari SMK ke kuliah kan sebenarnya agak kaget ya kak? Yeah. Kultur shocknya tuh apa nih selama kuliah gitu? Paling kalau dari gua, kalau Ya. misalnya yang gua rasain tuh culture shocknya tuh paling ini ya, karena kan kalau misalnya kuliah tuh
kita lebih luas jangkauannya gitu kan. Jadi sebenarnya tuh kagetnya tuh cuma ketemu orang-orang baru yang dari luar-luar daerah mungkin. Jadi kayak dia biasa kayak gimana, kita ntar ngikut ke dia atau gimana. Terus kalau misal pembelajaran itu sebenarnya nggak ini ya, kalau kuliah tuh dari nol lagi sih sebenarnya. Jadi kalaupun misalnya lu pada linjur itu nggak apa-apa, tetap ambil aja karena nanti di perkuliahan dijelasinnya dari nol lagi. Paling soal culture shock itu ya. Terus kayak budaya-budaya lah di prodi gitu-gitu kan pasti beda tuh, kayak nanti ada misalnya kalau misalnya di SMK sekolah gitu kan OSIS, MPK. Cuma kan nanti kalau misalnya di Univ ada BEM, ada HIMA, udah gitu BEM-nya bisa BEM prodi, BEM fakultas, BEM Univ gitu kan. Terus juga UKM-UKM-nya banyak. Jadi lebih banyak lah hal-hal yang bisa kalian temuin, lebih banyak yang bisa mewadahi kalian nanti seperti itu sih. Culture shock dari kakak-kakak. Kalau culture shock menurut gua kaget sih dengan apa ya, tugasnya sih. Oh iya, aku jujur masih bingung kayak jam-jam perkuliahan tuh gimana sih Kak? Jadi kalau kuliah itu kalau misalnya tergantung kampusnya ya, itu dia ngeluar KRS atau misalnya dipaketin. Kalau gua semester 1 semester 2 masih dipaketin. Jadi udah ditentuin itu hari apa, matkul apa, dan berapa SKS. SKS itu bisa dibilang jam pelajaran lah. Satu SKS bisa dibilang 50 menit. Itu kita milih kalau misalnya ngeluar, kita milih sendiri kita mau masuk hari apa, bebas. Kita mau matkul apa, bebas. Kita yang ngatur sendiri kan, beda banget sama kuliah ya, yang apa-apa udah dijadwalin. Terus kita kalau tersok di tugas sih, tugas tuh bener-bener deadline paling cuman sehari 2 hari, paling lama banget seminggu gitu. Apalagi gua kalau tersok di laprak, Waduh. bener-bener laprak teknik. Gila, apa ya, serba tulis tangan, masih Waduh. tulis tangan. Mesin tulis tangan gitu. Iya, cover doang print, semua gambar alat pakai tangan, Waduh. harus digaris tepi. Itu kalau sok banget sih. Tugas sementara gue di SMK lah ya, basic, nggak kayak SMA gitu, nggak pernah tugas juga gue di SMK. Lebih kaget di situ. Terus lingkup pertemanan luas gitu ya. Lalu kita di kampus itu, kita mahasiswa ya, dipaksa lebih kritis dan apa ya, nggak boleh apatis lah. Kita tuh di kampus dituntut sebagai agen perubahan dan apa namanya, ujung tombak dari masyarakat gitu. Jadi kita kuliah itu nggak cuma mikir tentang akademik, tapi mikir tentang masyarakat, organisasi, dan negara. Dan juga jangan lupa internal kampus. Jadi di organisasi di kampus itu banyak, ada internal dan eksternal gitu. Itu kalau tersok gue lah ya. Di internal ada himpunan prodi, BEM fakultas, BEM Univ, itu ada DPM, terus ada KPU gitu-gitu, banyak banget di universitas, dan eksternal ada gitu. Nah menurut gua kalau tersoknya kayak kita tuh sebagai mahasiswa tuh kayak nggak boleh kayak pulang kuliah gitu, nggak mikirin tentang, nggak bisa kayak kita nggak boleh tuh ninggalin kita status mahasiswa tuh berat sebenarnya. Kita harus lebih kritik terhadap kebijakan negara, apalagi kan yang kita tahu ya kondisi negara kita saat ini gitu. Jadi lebih belajar lah. Kampus ini tuh kayak main negara-negaraan, cuma kecil gitu. Ada badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif gitu. Oke, informasi yang bagus. Lanjut, buat kakak, selain culture shock, aku mau tanyakan, kakak ini jurusan dari SMK lanjut ya ke perkuliahan. Nah, itu pelajarannya berarti masih kepake. Nah, coba boleh dijelasin Kak, pelajaran apa aja yang Untuk pelajaran sih ada sih sebagian kepake. Mungkin bisa dibilang 80% lah kepake. 80%. Cuma berbeda bahasa pemrogramannya aja lah. Kalau di SMK itu sih pasti kan HTML, CSS, JavaScript. Kalau di kuliah di jenjang selanjutnya C++, C Accent, Python, Java, itu doang sih. Sama apa lagi ya, mungkin sama pengetahuan umum yang nggak bisa kita dapat di SMK, kita dapetin lagi di kuliah. Terus juga kalau culture shock mungkin dosen. Jujur dosen itu paling ngeselin. Waktu itu pernah pas hujan kemarin kan, yang Jakarta 2 minggu atau 3 minggu yang lalu tuh, itu kan hujan deras, itu posisi ulangan. Itu tugasnya emang dari take home kan.
terus tiba-tiba suruh masuk, cuma suruh absen doang. Buat absen doang. Absen doang, hujan-hujanan. Ada teman saya dari Jakut, banjir-banjiran, dari Depok pada datang semua buat absen doang. Itu absen doang, cuma berapa menit doang, absen 5 menit, sisanya udah pelongo di kelas. Gitu aja sih dosen. Terus juga kalau dosen juga punya sikapnya sendiri lah, namanya manusia kan, Iya. manusiawi. Terus juga kalau ada apa-apa, kalau kita tidak nggak ada yang kita tahu, lebih baik nanya ke dosen daripada ambil salah info kan. Itu aja sih kalau resoknya. Tapi guru SMK sama dosen yang mirip-mirip lah ya. Apa ada bedanya menurut kalian, Kak? Lebih sadis dosen sih. Lebih sadis dosen. Jujur, lebih sadis, lebih tegas. Lu ibaratkan kayak ayam dilepas, kalau lu nggak ingat induknya, Nyasar berarti. nyasar aja udah. Kalau misalnya lu masuk bodoh, ya udah lu dilepas. Lu mau kemana? Lu mau ngerjain tugas, mau enggak, ya udah. Itu kan lu posisikan kita juga mahasiswa udah dewasa juga kan, 18 tahun ke atas. Nggak mungkin bocah lagi kayak pikiran-pikiran 17 ke bawah lagi. Jadi punya kewajiban sendiri lah. Gitu aja sih. Tadi ngomongin guru sama dosen nih, Kak. Aku mau tanya, menurut Kakak, guru killer atau guru yang paling berkesan di SMK ini siapa nih? Mungkin aku nggak kenal ya, soalnya kan aku masih angkatan baru. Boleh disebut namanya gimana? Terus mungkin guru produktif juga nggak apa-apa. Dari lu lah kan lu. Iya, masa nggak ingat kan? Dari gua ya. Gimana? 2024 guru killer ya. Coba guru killer, Kak. Mungkin Aduh, bener aduh. kali tegas dulu Pak. Iya, tegas. Oh, baik, tegas. Ya mungkin pada tahu kali Bu Murni kali. Bu Murni, Gasnya ya. kan tahu sendiri. Ya mungkin dia baik berpikiran, kita lebih berpikiran ke depan lagi. Kenapa kita harus berubah sikapnya juga dari masa pubertas kita kan di SMK. Iya, Gitu betul. sih guru Yang killer. berkesan ya, Kak, Bu Murni buat Kakak gitu. Berkesan sih ya. Tapi sih lebih berkesan Pak Mahfud sih. Oh. Guru paling mantap dia. Dulu FL emang pernah diajar ke Mahfud, Pak? Pernah Oh, kewirausahaan. Oh, iya. Ada kaprodi juga. Kaprodi, bahasa Arab, kewirausahaan, Waduh. Oke, semuanya. mantep banget. Al-in, al-ro ya. Mantap itu Pak Mahfud, the best. The best. Oke, lanjut. Punya ilmu Gak ada di lagi guru yang lain, mana-mana. Kak? Guru yang lain gak ada? Guru yang Itu lain aja? siapa lagi? Siapa lagi? Nggak ada sih udah. Gak ada, dari kakak berdua gak ada. Siapa? Ayo sebut aja. Oke, kalau misalnya dari gua ya setuju sih kalau sama Bu Murni ya pasti Bu Murni kan emang beliau terkenal tegas lah, tapi kan ya di balik itu emang lebih perhatian kepada murid-muridnya seperti itu ya. Terus juga kalau gue pernah ngerasain Pak Zia lah, mungkin Hazia. iya Pak Zia mungkin tahu nih yang RPL ya Pak Zia kayak gimana orangnya. Sebenarnya tuh beliau bukan galak ya, mungkin iya galak juga, tegas ke beberapa murid yang emang melenceng gitu. Cuma menurut saya tuh beliau agak gimana ya, dia tuh termasuk orang yang lebih banyak teori daripada praktek kalau menurut saya. Jadi tuh kadang kita suka gimana ya, kayak tinggalan jadinya, iya gak sih? Oke. Iya gak sih? Iya gak sih? Setuju ya, Jangan, Eva, bukan setuju gue ya? doang kan, bukan Yang gue doang kan. FL belakang setuju nggak? Bukan gue doang kan, bukan gue doang kan. Setuju ya, belakang setuju nggak? Oke. Jadi kita tuh kadang ngerasa ketika di praktek itu kaget, jadi ketinggalan gitu. Cuma ketika gue masuk kuliah gue sadar kayak, oh ternyata guru-guru segalak apapun guru di Nuris, di SMP waktu gue SD itu ternyata baru assalamualaikum. Bener deh. Kayak waktu gue masuk kuliah, gue ketemu dosen yang kayak gini. Wah, kalau dibandingin sama guru-guru SMK kayak guru SMK tuh jauh lah lebih parah yang dosen gitu. Cuma karena apa ya? Nih gue buka deh. Kayak Oke, kita buka. salah Buka satu yang pertama. salah satu dosen ada, beliau ini orangnya gimana ya? Dia orangnya cuek sama kita. Jadi dia tuh nggak merhatiin pembelajaran dia kepada mahasiswanya tuh udah sesukses apa gitu. Jadi dia nggak tahu nih pemahaman mahasiswanya gimana. Tapi dia tuh udah nerangin ya. Tapi nanti ketika ujian, ketika hasilnya keluar itu pelit banget sama nilai. Bahkan di angkatan gua sekarang itu ada namanya matkul proses manufaktur. Dan itu persentase orang mahasiswa yang gak lulus atau ngulang matkul dia tahun depan itu ada 88%. Waduh. Jadi kayak per kelas. Ya. Iya, per kelas itu yang lulus cuma kayak 3 orang, 4 orang gitu.
Gila, itu benar-benar kayak kaget tuh, wah ternyata kayak gini gitu kuliah tuh. Ada juga dosen yang benar-benar galak, benar-benar main fisik lah, kayak lu disuruh squat jam, disuruh push up, tapi beliau mau nilai itu baik, dikasih A segala macem gitulah, paling beda-beda gitu kan. Guru ada yang A, ada yang B ya. Iya, Kan? kayak Ada gitu. poin plus, ada poin minusnya. Ya harus kuat-kuat aja sih kalau misalnya kuliah. Ini dari lu Ji. Siapa nggak? Aduh. Kalau dari gua setuju semua lagi. Siapa? Bu Murni emang Bu Murni. Oke. Beliau emang tegas ya kan. Dia yang ngatur juga kan kesiswaan di SMK Nurul Islam ini. Lalu apa ya? Ada guru produktif dari Pajia lah. Pak Jia. juga. Pak Jia udah ditekanin dari awal-awal, mungkin kelas 10 masih enjoy, kelas 11 enjoy, mungkin kelas 11 semester 2 itu udah ditekan banget, harus bisa paham bahasa-bahasa pemrogramannya. Terus apalagi tegasnya pas kelas 12, apalagi dia wali kelas saya. Sekaligus guru produktif. Lalu dia tegas tuh ketika kita mau PKL gitu. Kita mau PKL udah ada yang dibawa bekal apa aja dari Nuris gitu. Biar nggak malu di lingkungan luar gitu. Emang ditekani di situ. Terus alasan dari itu, alasan dia tegas itu ya karena biar kita 3 tahun tuh nggak sia-sia gitu. Masa lulusan RPL ngoding aja nggak bisa gitu. Tapi kembali lagi ada plus minusnya. Ya beliau yang berangkat dadaka kebanyakan ini belajar teori gitu. Prakteknya nggak dibarengi sama teori gitu. Entah prakteknya minggu depan, teorinya minggu ini, tiba-tiba pas praktik kita udah lupa apa yang teori di minggu sebelumnya gitu. Tapi saya mau nambahin yang kayak bener Daka, segala-gala kayak guru di SMK, mereka punya cara sendiri gitu, alasan sendiri kenapa gitu, dia bisa kayak gitu. Tapi sebenarnya bener nggak ada apa-apanya selain dosen di kampus. Bener. Kalau di SMK guru ngajar kayak ditanya paham satu-satu enggak. Di kampus sekedar dia datang ngajar, ya udah pulang, ngasih tugas pulang. Iya ya, karena kita dituntut harus paham, belajar sendiri, riset sendiri, cari tahu sendiri, ketik sendiri gitu. Entah udah di luar kelas, terserah lu mau ngertiin dia apa enggak, entah mau tidur doang apa enggak, nggak ditegur, nggak bakal ditegur sama dia, sama dosen. Cuma nanti dilihat di nilai akhirnya IPK-nya kena berapa, pulang apa enggak sama dia. Itu dari yang dosen gitu. Kita udah bukan kayak kambing lah yang di angon-angon terus kayak di sekolah gitu. Kayak tugas kita ada yang belum. Kalau di sekolah kita mesti tanya-tanyain kan, ini mau dapat nilai enggak, segera kan nunggu tugasnya masih dibayi-bayin gitu. Kalau di kampus mah nggak ada. Kalau udah lewat deadline ya udah, biarin gitu ya. Sekali ngulang udah ketemu saya tahun depan gitu. Iya kayak gitu. Oke, menurut kakak, kan kamu masih kelas 11 nih, ada nggak tips dari kakak nih kayak mungkin yang aku harus improve itu skill atau emang relasi aku atau apa mungkin? Boleh buat sama teman-teman aku yang kelas 11 juga nanti yang mau masuk perkuliahan. Dulu mau duluan nggak? Siapa saya dulu nih? Kalau dari gua ya buat anak-anak yang kelas 10, 11 atau mungkin 12, yang paling penting tuh ya kalian carilah dari sekarang minat bakat kalian tuh di mana, soft skill, hard skill kalian itu tuh kayak kuasain lah public speaking. Penting sih emang, relasi itu penting. Pokoknya nanti kalian tuh harus tahu hidup tuh kalian ada 3 aspek ya kalau menurut gua ya, ini pegangan gua selama gua hidup tuh. Yang pertama ada pengalaman, lalu ada pengetahuan, sama relasi. 3 ini tuh harus kalian pegang terus, nggak boleh kalian lepas. Karena menurut gua dari kalian kelas 10 nih, kalian bangunlah relasi nih sama teman-teman, cari pengalaman apa, misal bisa ikut OSIS atau ekskul segala macam. Nah nanti kelas 11 atau kelas 11 kelas 12 nih, kan kelas 11 lah, kelas 11 nih kalian pahamin pengetahuan kalian, cari minat bakat. Ternyata kalian nih selama ini di SMK kalian bener gak sih, kayak nyaman gak sih ngambil jurusan ini gitu. Nah nanti ketika di kelas 12 itu kan kalian udah terjun ke lapangan tuh, cari pengalaman kan. Kalian udah punya relasi, udah punya pengetahuan, jadinya enak cari pengalamannya. Nah nanti ketika di PKL itu kalian tuh jadi jembatan kalau menurut gua. Itu tuh jembatan gimana arah kalian ke depannya. Kalian mau lanjut kerja kah atau mau kuliah kah tetap.
Itu terus kalau saran dari gua ya apa namanya tetap rajin belajar aja sih, terus belajar, terus aktif juga di sekolah karena kadang ada info-info dari internal eksternal yang mungkin siswa-siswa biasa tuh nggak tahu, harus ikut kayak organisasi, ekskul atau segala macam. Terus kalau dari gua buat yang kelas 12 nih ya, khusus buat kelas 12 paling kalau misalnya emang mau kerja atau mau kuliah deh, kalau mau kuliah kan gue kuliah ya paling jangan terlalu di gimana ya, gue jujur nih kayak sekolah kita kan Nurul Islam ya, ibaratnya kayak bukan yang top banget gitu, lagi menuju top tapi kan nah jadi kayak kita tuh nggak bisa ngandelin dari sekolah. Mau kalian eligible, misalnya kalian eligible punya sertifikat ini itu oke, pede, tapi iya tetap apa namanya kemungkinan kalian tuh masih kecil. Plan lain Iya misalnya, harus. Jadi SNBP itu didaftar, lu daftar habis itu langsung lupain aja, langsung fokus ke UTBK atau mandiri. Kalau dari gua kayak gitu. Jadi jangan sampai lalai karena terlalu percaya diri nih di SNBP kayak udahlah gue pasti diterima lah, gue apa. Karena gue kayak gitu waktu itu. Gue sertifikat ketos segala macem lomba, pede dah udah nggak usah UTBK. Mikirnya gitu kan. Ternyata pas nggak keterima tuh wah bingung nih mau kemana nih plannya, UTBK udah deket, mandiri masa harus mandiri kayak gitu. Jadi jangan sampai kalian struggle lah sama apa yang ada di depan nanti gitu. Persiapannya banyak ya. Iya. Kalau dari gua soft skill sih, soft skill penting. Minimal tuh kita masuk kuliah itu udah paham lah basic banget Word, Excel gitu, nggak kosong-kosong banget di kuliah. Terus hard skill juga jangan lupa, tapi yang paling penting jangan lupa public speaking sih. Di kuliah ditonjolin banget harus public speaking. Kita entah ke dosen, entah ke cutting, juga ke organisasi kampus, public speaking kita itu yang diminta gitu. Atau terus juga public speaking nggak cuman sekedar ngomong doang, tapi dengan logika, isi, kritis juga nggak hanya ngomong doang gitu, kritis dengan solusi. Jadi mahasiswa itu dituntutkan sebagai agen perubahan ya. Kalau misalnya kita aja nggak bisa ngomong, gimana kita menuntut ke birokrasi kampus, menuntut ke tatanan negara, itu dituntut kita buat kesana gitu. Nah kalau misalnya pesan-pesan gue dari kelas 11, tentuin deh arah kalian itu mau kemana. Jujur gue nyesel dari 3 tahun gue kuliah sekolah di sini, bingung banget arah gue mau kemana. Gue nggak pernah nentuin arah gue di sini, kayak ya udah pulang sekolah nongkrong main, nggak mikir lah nilai gue berapa gitu, tugas gimana, nggak pernah ada plan ini yang bakal gue buat adik-adik gue tuh jangan sama kayak gue. Takutnya kalian nggak bisa sekuat gue atau nggak bisa ada pikiran jernih lah kayak gue gitu. Perbaiki nilai dari sekarang. Kalau mau ngejar di SNBP, rapotnya dibagusin, nilai rapot, ulangan jangan lupa. Tapi benar kata Daka, jangan terlalu pede di SNBP. Karena kita sadar diri, sekolah kita top 1000 aja nggak masuk. Jujur, top 1000 aja nggak masuk. Walaupun eligible peringkat pertama juga bakal kalah passing grade-nya sama sekolah-sekolah SMK negeri atau SMA negeri yang lain gitu. Makanya kalau SNBP tuh ya udah tricky aja, 50-50. Daftar, udah lupain, langsung belajar buat UTBK. Siap-siap belajar UTBK, kayak jangan langsung healing, habis SNBP healing. Jalan-jalan tiba-tiba nggak ketolak, UTBK dikit lagi. Itu mending nanti aja healingnya, belajar dulu buat UTBK. Pas keterima baru healing. Iya, udah keterima baru healing, baru KT baru healing gitu. Baru KT baru healing. Iya, belum baru KT udah healing ya? Kepake ntar Ya. Gitu. Itu penting banget. Nah, buat kelas 12 kalau misal udah terlanjur kayak gue ya, kayak udah nilai-nilai terlanjur jelek, terus nggak masuk eligible, nggak bisa ikut SNBP, itu tentuin gimana baiknya kalian gitu. Entah kalian mau kerja, entah kalian mau kuliah. Tapi kembali lagi kita kembali sadar diri lah, kalau mau kerja soft skill kita tuh udah sampai mana, hard skill kita udah sampai mana gitu. Jangan mentang-mentang kita aja selama sekolah kosong gitu, terus mau daftar, mau kerjain nih tekadnya ini pede boleh, cuman kita harus sadar diri dengan kompeten diri kita gitu. Lalu kalau misalnya lihat kuliah kan SNBP nggak bakal bisa,
coba niat belajar di UTBK, cicil-cicil di UTBK, kalau nggak bisa mandiri. Tapi kalau PTN sama sekali PTS, karena PTN nggak apa ya, nggak cuma kuliah itu bukan cuma di PTN gitu. PTS masih banyak yang terbuka, jangan kubur mimpi kalian cuman buat di PTN doang gitu. Tapi kalau emang bener-bener kalian bener-bener pengen di PTN terus mau gap dulu, terserah, kembali lagi dari masing-masing ya. Kalau misalnya tekad kalian kuat mau gap, tapi menurut saya gap nggak seenak itu, bener nggak Iya. Bang? Nggak kayak gitu. Bang Aiman. Takutnya kalian emang udah jenuh gap, mending ambil PTS, sekalian nyoba PTS, nanti baru kalau mau nyoba UTBK lagi coba lagi aja. Yang penting jangan gap, usahain. Karena dengan kita nggak nyoba gap, kita mau nyoba PTN nih tahun depan, kita nggak gap, jangan, mendingan PTS dulu ambil. Kita tuh dari PTS itu kita bisa belajar soft skill, kita ditingkatin di PTS itu. Jadi PTS ini kayak batu loncatan kita doang. Kita dapat ilmunya di PTS ini dengan kita kenal orang. Oh, jadi kita nggak shock lah nanti di PTN kalau misalnya tahun depan kita dapat gitu. Kayak di PTS gue udah kayak gini, mau nggak mau sama lah kayak di PTN, walaupun nanti PTN lebih ini. Seenggaknya kita udah ada basic kuliah di PTS ini, kayak tentang birokrasi kampus, internal kampus, akademika kampus, cara war KRS gimana, terus kayak public speaking kita bagus. Di PTS ini kita diasah. Nah, kita jadi batu loncatan dah buat ke PTN kalau kalian emang masih mau nekat terjun di PTN gitu. Udah perkuliahan tuh sama aja ya, kamu PTN PTS mah. Sama sih, sama. aja kan. Cuma kan kadang orang ada gengsi ya. Itu tuh Iya. yang halangin ya, gengsi doang sih biasanya. Iya, pendidikan sama semua ya, kamu PTN PTS sama aja. PTS kalau gue sama bayar. Iya lagi bener-bener. Terus bayar ini gitu. Kalau salah PTS langsung kasih ujung, Oke. Lanjut aja ya Kak soal selanjutnya. Aku pengen tanya nih. Kakak tadi lihat langsung lah yang cowok-cowok dari anak SMK-nya tuh pada nggak bisa diem, pada mungkin mereka nggak peduli gitu. Iya. Mau ngasih saran nih, langsung lihat ke kamera Kak, boleh. Saran buat mereka nih yang masih badeng, masih nggak bisa diomongin gimana? Saran untuk para laki-laki Iya yang tuh, tadi betul. di aula ya, Iya tuh, kasih tau Kak. jangan terlalu lama-lama di fase kayak gitu. Kita fase paling hancurnya tuh pas lu udah keluar dari sekolah. Nah, Lu di situ bukan orang lagi, lu di lingkungan luar. Di situ lu akan beradu sama bermacam-macam orang, bermacam-macam tipe. Terus juga ada muka duanya, adu dombanya. Lu salah dikit langsung bisa diselengkat, dihancurin. Pokoknya fase-fase yang kayak gitu sih cepet lah, ubah lah dikit lah. Dikit aja nggak apa-apa, itu suatu keberhasilan dan pencapaian lu. Dan lu kan laki-laki pemimpin ya. Pemimpin berarti kan punya tanggung jawab yang besar. Lu pikirin di keluarga lu lah. Keluarga lu tuh ada siapa aja, penanggung lu siapa aja. Apa lu harus balas budi selama orang tua lu kerja? Kalau misalnya emang maaf emang tidak ada orang tua, bukan gua apa-apa, tapi lu setidaknya lu itu masih hidup. Lu itu harus survive dimanapun, di kapanpun. Walaupun sekarang lagi main-mainnya kan nongkrong lah, pacaran, belum tahu masa depan mau jadi apa. Tiba-tiba ditinggal cewek, galau. Aduh. Nongkrong, kuy ada di mana? Ya kan, biasanya kayak gitu. Rasanya Bang, pernah ngerasain gitu. Tapi itu semua emang fase hidup sih. Ada pahitnya. Pasti juga bakal tersadar kok. Bisa kalau misalnya emang nggak pikiran nggak berubah, berarti emang dia yang nggak berubah untuk diri sendiri. Dan kesuksesan itu ada di tangan kita sendiri. Kalau diri kita tidak mau berubah atau sukses sendiri, ya udah hidup lu itu aja, stucknya di itu aja. Jadi ya udah, mau gimana pun itu pilihan kita sendiri. Kembali lagi, kalau kita mau hidupnya berhasil, sukses, berubah. Oke. Mantap sekali. Lanjut Kak. Boleh.
ke kamera nih. Iya, Kamera kamera, buat- kamera di sana tuh. Oke, kalau dari gua nih ya, buat lu pada yang kayak anak-anak cowok lah lebih ini kan, gua ngerasain banget lah dari gua kelas 10 di Nuri 10, 11, 12 gimana anak-anak cowok ya emang ya gitulah namanya anak laki-laki kan. Menurut gua sih ya lu nikmatin aja lah masa-masa lu ini. Kalau bisa berubah ya berubah lah, pasti harus berubah kan. Gimana ya dimana SMK ini singkat lah ya, kayak cuma 3 tahun, apalagi lu udah kelas 12 ya kan, dikit lagi kelarnya sama teman-teman lu. Mungkin emang dari sekarang nih lu ngerasa kayak lu di sekolah bodo amat lah, gua ngapain sekolah kayak gini cuma sekolah di Nuris. Mungkin ada yang kepikiran kayak gitu ya. Nanti tuh gue yakin lu pasti bakalan nyesel, lu bakalan kayak kenapa ya waktu itu gue di Nuris nggak kayak gini, kenapa ya gue selama di Nuris tuh nggak menciptakan kenang-kenangan yang baik kayak gitu. Terus kalau misalnya harapan dari gue ya lu pada berubah, karena selepas lu dari Nuris lu bakalan lebih berbaur sama masyarakat, entah dunia kerja atau dunia pendidikan lanjut. Itu coba buat ngehargain orang aja lah kalau dari gue ya, coba buat lebih ngehargain orang, karena kalau lu mau dihargain kan lu harus bisa ngehargain orang lain. Itu aja sih Bang. Kalau dari gua nggak mau lagi mau nyalain lu orang yang cowok-cowoknya, karena gue pernah lagi posisi itu. Kayak gue juga pernah apa namanya, gue di sekolah bandel juga sama kayak lu. Waktu udah pengen deketin lulus gue tetep takilan tenge gitu. Tapi setelah keluar sadar anjing, kenakalan gue di sekolah ini gak bakal kepake di dunia luar gitu. Enggak apa-apa. Serius nggak bakal kepake di dunia luar. Cuman jadi apa ya? Selewat doang anjir, di situ doang. Yang kepake di luar tuh otak sebenarnya sekarang, zaman sekarang mah. Otak yang dipakai, etika, terus juga apa ya? Cara lu ngargain orang itu penting. Menurut gua lu berubah dari sekarang, takutnya nyesel lu pas lulus dari sini gitu. Bener, SMK tuh emang singkat, sekolah 3 tahun tiba-tiba lulus aja. Tapi nanti kalau misalnya lu masuk kuliah atau perguruan tinggi, sikap lu masih dibawa ke sikap sekolah lu masih dibawa ke kampus, lu nggak bakal bisa survive gitu di kampus. Karena di kampus ini ya lu lulus di tangan lu gitu, nggak ada tentuan 3 tahun udah lulus kuliah. Ya kuliah lu bisa lulus 14 semester, bisa 7 tahun, itu kan tergantung elunya mau lulus atau enggak gitu. Skripsi lu kelar apa enggak, bisa jadi lu nggak lulus bisa di DO, siang-sia waktu lu gitu. Jadi apa ya, ya emang ke sekolah tuh tempat paling manis gitu buat bikin cerita. Emang iya, waktu gue juga dulu gitu, kayak mending gue bikin cerita lah sama teman-teman gue di sekolah. Tapi yang gue sesalin itu skill gue yang dari sekolah tuh nggak berguna buat apa-apa di luar. Jadi makanya gue milih kembali nyari ilmu lagi dari nol di kuliah. Itu yang bakal ngebangun pondasi gue dari awal, bakal gue berubah di perguruan tinggi. Ya, ya. Berarti emang dari sekarang harus diubah ya kamu gimana pun. Benar, harus diubah. Sekelas kakak RPL dulu. Kelas. Beda tahun. Kakol nih. Dulu dikenal sebagai apa nih kak? Ada mungkin slogan atau panggilannya pas dulu? Dikenal. Oke, gue ada. Ya, sekarang pamer diri nih mau apa gitu? Kalau dia dulu, Dikenal sebagai apa? kalau dia identitasnya dari dulu tompel sih, karena tidak gemesin aja gitu. Tandu. Terus dipanggil Bojes juga ya. Bojes Apa Kopli. tuh Bojes? Bojes Kopli. Bojes apa sih Bojes? Bojes apa sih bang? Nickname game. SF. Dipanggilnya Oke. Bojes. Kalau gua nggak ada sih ya. Paling gua hanya ya waktu itu sempat dipanggil, karena kan orang kadang susah nih manggil Indaka gitu, kayak Andika, Indika gitu kan. Iya. Bahkan gue di kampus dipanggil Ikan Anda sekarang. Karena Nama baru. iya, karena susah jadi panggilnya Dakuy kalau gua. Iya, Dakuy. Oke, Dakuy. Kalau ini apa nih? Bang, biasa dipanggil apa? Kalau gue sih nggak ada sih. Nggak ada. Gue nggak tahu, nggak ada gue mah. Oke, pakai nama asli ya bang, Iya. nama asli mah udah. Jati diri sendiri. Sekarang nih datang ke Nuris udah baru setelah masuk kuliah baru ke Nuris sekarang.
Apa udah pernah sebelum-sebelumnya? Sempat ngambil sertifikat Oh, ada LSP. sertifikat. Oke. Pas dengar kata Nuris nih, di pikiran Abang pertama kali muncul apa? Dari Sekolah hijau itu Sekolah hijau itu lagi. Apa-apa, gak apa-apa. Mungkin yang kepikiran Bu Murni atau yang kepikiran lapangan bagus kita. Ya, kalau dia loh, Pak. sekolah hijau itu lagi sekolah hijau itu lagi. gitu. Kayak tapi segimana gimananya ini ya lah, ini kan gue yang gue pilih gitu. Iya, betul. Ini yang gue ukir cerita sama teman-teman gue selama 3 tahun. Walaupun sejelek-jeleknya sekolah kan, Jelek-jelek sekolah. kalau sekarang udah bagus. Bagus. Oh iya, jujur izin. Izin. Sejelek maksudnya seininya sekolah kan tetap kita nyari ilmu di sini gitu. Banyak lah ya Bang kenangannya dulu di sini. Banyak kita dapat orang tua di sini, orang guru-guru kita, kita ingin orang tua, kita dapat ilmu-ilmu juga dari dia. Tetap aja sih nanti pesan-pesan dari gua buat alumni-alumni atau angkatan gua atau angkatan atas gua, jangan pernah lupa sama rumah sendiri, Betul. karena ini yang ngebesarin kalian, ini yang ngebuat jalan kalian, dan ini bagian dari proses cerita kalian gitu. Sebagaimana yang mana jauh, kalian pasti bakal ingat rumah sendiri. Ini rumah sendiri udah cakep nih, Iya. udah ada podcast. Aduh, udah maju. Oke. Oke saya. Kena sih. Oke. Karena angkatan kita kalau di podcast tuh sebutannya bukan podcast, lebih Oh, apa? kayak Sebelum dong. interogasi ya. Iya, kita di interogasi. Ini Pak Mahfud, Saida. Saida. Oke. Kamu ngapain? Iya, kalau kita kayak gitu. Jadi Oke. tadi pas kepikiran podcast Waduh, sama siapa nih siapa nih? gitu. Nggak perlu pakai mic kayaknya kalau podcast sama dia. Kertas ya. Kayak kalau dari gua waktu diundang ya dari Nuris tuh, gua gimana ya, itu kayak benar-benar ineffable lah. Kayak gua tuh ngerasa Nuris itu benar-benar rumah gua banget gitu. Aduh, rumah Iya. gue banget. Karena gue tuh dulu mikir kayak, gue ngapain ya, kok gue masuk Nuris, sekolah kecil. Iya dulu. Izin ya. Izin. Tapi setelah itu gue kayak pernah dikasih tahu sama ada orang yang ngasih tahu gue kalau bahwasanya lu mau sekolah dimanapun, itu tuh tergantung lu gitu. Kayak ibaratnya lu tuh orang ditaruh di laut lepas, itu kalau misalnya dia nggak ngapa-ngapain dia bakal tenggelam kan. Nah, jadi sebenarnya mau sekolah sekecil apapun, sebesar apapun, itu tuh tergantung elunya. Lu sekolah di tempat yang kecil tapi keinginan lu besar, lu akan bisa jadi besar gitu loh. Betul. Jadi makanya itu motivasi gue lah buat ikut-ikut organisasi segala macem, ekskul ini itu. Dan menurut gue kalau gue denger satu kata buat Nuris ya, Satu kata buat Tris. apa ya? Yaudah ini SMK bisa. hijau Hijau. cocok Iya, sih, bener hijau. sih, hijau. Hijau pokoknya hijau, sekolah yang kayak damai banget, adem banget. Iya, Dari adem banget. dari murid-muridnya, guru-gurunya izin itu kayak benar-benar adem lah, pokoknya adem ayam semua. banget nih. Ekobrik. Ekobrik. Lu bikin ekobrik ya. Ekobrik tuh. Tuh, pokoknya seru banget lah pokoknya selama di Nuris. Oke. Ya pokoknya jangan lupa daftar Nuris, oke? Oke, mantap. Buat kalian nih atau kelas 10 yang baru masuk kan ya, jangan nyesel udah nyemplung di Nuris gitu. Kayak ini sekolah kecil atau gimana, kalau di sekolah kecil aja kalian nggak bisa berkembang, apalagi sekolah gede. Ya izin. Oke, izin. Kayak udah kesebut ya, satu sekolah itu hijau gitu ya, Bang. Berarti dari dulu emang nggak berubah warnanya? Hijau ya. Iya, kalau sekarang krem. Dulu Hijau Hijaunya hijau banget. banget. Ini hijau. dulu sebelum hijau tuh warna biru. Oh, biru. Iya, karena gua dulu pernah ngeliat buku-buku Nuris. Aduh, Dulu biru. artefak. Iya, gua ngeliat Tebak Nuris. zaman Pak Mahfud. Oke. Oke, izin. Oke. Abang, yang pertama dipikirkan setelah mendengar kata Nuris gitu. Apa ya? Gue udah sering main kesini sering. Waduh, udah sering. Akamsi banget nih. Akamsi. Ya enggak juga sih, emang lewat kampus lewat sini juga kan. Oh. Jadi mau gimana harus mampir dikit lah. Terus juga masih suka ikut organisasi dari pramuka kan, pelantikan. Sering-sering ikut juga sih.
Ya benar kata Daka, kata Aji, ya kayak rumah aja. Kita harus jangan sampai lupa asal mula kita dari mana sesampai titik ini, dari sebuah sekolah yang membesarkan kita dari 3 tahun ini, ya gitu. Rumah yang mewah. Mewah banget ya. Mewah. Dalamnya juga mewah, Mewah orang-orangnya banget. ramah banget, humoris, Mewah banget. bersih, Ini, wah ya. rapi banget. Rapi banget. Mejanya bersih banget. Gak pernah nemu meja sebersih itu kan? Nggak pernah. Iya kan baru pertama kali. Dulu tuh gua SD meja coret-coretan. Iya. Nggak ada. Ini Oh, nggak ada, ada. nggak ada sama sekali. Izin ya teman-teman, izin ya, izin ya. Kursi nggak ada yang goyang. Iya, bersih gak ada goyang. Oke. Dulu kamar mandi gimana kan? Itu ada kan ya kamar mandi. Dulu dari dulu kamar mandi nggak pindah-pindah kan ya bang? Aman di situ. Nah, kalau Kondisi kondisinya dulu bagus kok, masih bagus. Sekarang tadi udah lihat belum? udah Udah kamar mandi. Udah. Kalau belum mungkin bawa ke kamar mandi nanti buat lihat. Udah, Belum kan? sih, hancur lagi. biasa itu pakai perlu aja. Kan udah lama nih nggak ngeliat Nuris. Sekarang ngeliat Nuris tuh gimana rasanya bang? Ada yang berubah gitu yang dilihat? Taman nih sekarang kaget ya? Ya, jujur kaget. Gak expect sih. Warna juga dicat baru, wah Wah, keren aduh, sih. keren kan? Keren kan? Waktu kita burem ya. Burem. Ya bagus lah ya bang. Berarti sekarang Ya, udah sekarang ada- cerah, warnanya terang, lega. Juga kelihatan sih walaupun emang ya ada positif dan negatifnya kayak lu lega tapi lu agak gersang lah Iya. ya. Tapi kan sekarang lagi musim hujan jadi ya udahlah. Mungkin nggak kerasa. Iya. Tak kerasa udah nggak hujan. Kan nanti pengen dibikin ini kanopi kan katanya insya Allah tuh ya semoga jadilah. Amin, amin, amin. Kita doakan yang terbaik untuk Nuris ya Amin. teman-teman ya. Semoga makin maju Nuris. Amin. Biar makin ramai. Oke. Apa lagi ya? Mungkin kalau semisal kakak balik lagi ke masa kelas 10, apa nih yang mau kakak ubah atau emang gak mau dinulis? Apa? Apa ya? Udah diubah, mulai udah diubah. Jangan terlalu terang dong. Iya bilang soalnya. Oke. Apa ya? Kelas 10 kalau mau diubah? Mungkin dari diri abang nggak apa-apa, jangan sekolahnya yang diubah bang. Apa ya? Ya mungkin jangan kenal cewek dulu. Oh jangan kenal cewek dulu, masa kenal cowok? Ya iya, tapi kan ya jangan tahu Iya. batas saya. Ya teman, jangan berlebihan. Gitu aja sih. Ya. Diungkit gak? Dulu deh bentar ya. Kayak kalau dari gua mungkin kalau gua balik lagi ke kelas 10 ya gua bakalan lebih meningkatkan rasa apa ya? Rasa keingintahuan aja sih. Karena kan di RPL apalagi kan kita dari SMP yang ilmunya umum gitu. Kayak kita masuk ke penjurusan RPL lebih tepatnya kayak harusnya tuh gue lebih mau coba gitu, lebih penasaran kayak apa sih RPL gitu, apa itu coding kayak gitu sih. Jadi gue punya bekal lah. Terus kalau buat pribadi ya lebih disiplin waktu aja sih paling kayak lebih bisa diatur aja waktunya karena waktu itu sering telat juga sih ke sekolah. Ya pengen aja sih ngubah itu terus lebih aktif lagi gimana pun caranya. Jadi ya pokoknya lebih banyak bikin kenangan-kenangan baik aja sih bareng Nuris paling itu aja. Oke. Nah, kalau ini Agak. Kalau alasan masuk sini ya itu alasan masuk Nuris. Apalagi ngambil jurusan RPL ya karena dari gua udah apa ya pengen banget nih ilmu komputer gitu biar nggak gamtek lah. Namanya juga sekarang udah zaman canggih gitu. Biar nggak ketinggalan. Terus juga biar jadi hacker. Asik. Niat awalnya gitu awal kelas 10 cuman setelah ngikutin males-malesan gitu. Nah untuk kalau misalnya gue balik kelas 10 gue nggak bakal ngelakuin satu hal yaitu males. Gue males banget, bukan males berangkat ke sekolah tapi males buat nulis sampai buku kosong. Terus apa ya nggak boleh ngeremehin pelajaran gitu karena yang pelajaran di kuliah ada plus bekas pelajaran yang di waktu sekolah gitu. Pas ditanya dosen kita nggak paham tuh rasanya kayak nyesek banget gitu.
apa tuh lah, ini kan udah pernah belajar di sekolah gini-gini tuh. Terus kayak pernah nggak ya, apa gua nggak merhatiin itu, kayak ngerasa dalam diri kita tuh masih kita kosong banget sih gitu. Itu kayak itu yang bakal gua mau ubah pokoknya. Yang udah di sini buat adik gua pokoknya eh dengerin lah apa kata guru. Terus satu kedua manajemen waktu penting banget, gila. Kayak jangan buang-buang waktu, kayak datang ke sekolah tuh cuman buat iya kayak gitu, kayak gitu. Gitu doang, sayang banget waktu, bener. Terus juga di sini gue ngeremehin organisasi di sini, jujur kayak gue nggak suka masuk OSIS di sini. Nggak pernah ikut organisasi sini. School aja gue nggak, di sini bener-bener kosong aja gue belajar. Tapi pas di kampus gue udah berubah total gitu. Bahkan di sini gue mau masuk organisasi BEM gitu, Amin. Badan Eksekutif Mahasiswa. Oke, aku mau tanya, definisi sukses menurut kakak di kakak sekarang itu apa nih? Apa kayak sekarang gue udah berkembang nih, menurut gue sukses nanti pas gue kerja, pas gue udah ada penghasilan. Mungkin apa dari kakaknya gimana? Dari tengah dulu. Kalau berat pertanyaannya. Lu dulu deh, oke. Iya. Oke. Sukses menurut gue sebenarnya nggak terlalu tentang materi atau uang ya. Kalau sukses gue yang gue pikir sebenarnya sih pola pikir yang jernih. Oke. Gue udah mempunyai itu, arah tujuan gue mau kemana Tujuan. itu gue udah punya. Terus sukses dalam arti gue tuh apa ya, lebih ke materialisme. Terus pikiran udah nggak kayak zaman sekolah. Terus apalagi ya, kita bisa berkembang public speaking. Jelas gue lebih bagus gitu di kampus, karena gue ngasih public speaking gue itu bentuk kesuksesan gue sangat apresiasi sama diri gue. Terus manajemen waktu, gue sangat bangga sama proses gue di kampus. Pokoknya jangan apa ya, jangan merasa tuh sukses itu kayak nanti udah kerja udah gitu. Apapun progres kalian, teman-teman yang udah kalian capai, sedikit-sedikit nanjak-nanjak, apresiasilah progres itu. Kayak itu bentuk menghargai diri kalian sendiri lah. Jangan ngeremehin apa yang udah kalian capai gitu. Menurutku sukses itu kita bisa ngehargain apa yang kita capai sampai saat ini. Mau berubah untuk lebih baik aja kita udah bisa bilang sukses. Tapi yang lebih penting etika kita diperbagus. Terus dan pola pikir sih itu, jangan ke kanak-kanakan lagi. Oke, baik. Lanjut Kak. Oke, kalau menurut gue itu sukses ya, yang pertama kita harus pastinya, kalau gue itu harus punya targetan. Kita tuh selama misalnya kalian kerja atau kuliah, kalian lulusnya harus punya targetan nih, mau kemana. Jadi kayak misalnya gue waktu itu gue punya targetan, setelah lulus dari Nuris gue harus dapetin PTN. Setelah dari PTN gue bikin lagi kayak gimana. Jadi per step. Jadi ketika gue udah dapet ini, gue udah ngerasain kayak alhamdulillah nih, step pertama gue udah berhasil, udah sukses. Tapi kita tuh nggak boleh ngerasa cukup. Jadi kalau kayak udahlah, udah dapet PTN, udah malas-malesan. Jadi kayak gitu kan nggak boleh ya. Karena kan manusia tuh kayak gitu. Kalau misalnya udah ngerasa cukup, jadi kayak udahlah ngapain, udah dapet PTN kan, tinggal gimana di dalamnya lah, yang penting lulus kayak gitu. Nah terus kalau menurut gue setelah di kampus, gue ngerasa kayak gue tuh harus jadi orang yang bisa berguna buat banyak orang sih. Itu menurut standar sukses gue tuh kayak gitu. Kayak gue tuh harus bisa ngasih impact baik ke lingkungan sekitar, entah dari ranah prodi, ranah fakultas, atau ranah univ. Intinya kayak selagi kita sebenarnya kayak kita jadi diri kita sendiri aja, kita nggak ngerugikan orang lain, itu udah bagus sebenarnya. Kita udah sukses jadi diri kita sendiri kayak gitu. Ya balik lagi ke diri masing-masing lah, standar sukses kayak gimana. Yang penting jangan standar TikTok ya, Gaji. Jangan standar TikTok. aja. Easy. Waduh. Standar sukses bagi gue apa ya, mengenal diri kita lebih baik aja sih. Kalau kita belum mengenal lebih baik diri kita, bisa sukses tapi suksesnya akan berbeda jauh. Kalau kita udah mengenal diri kita bisa ngatur apa yang kita inginkan. Tujuannya juga lebih jelas, lebih teratur tanpa tergoyahkan. Dan standarnya juga itu kesukses bisa membantu orang lain, bisa menolong,
dan apa ya, mungkin itu aja sih. Karena pertanyaan tadi lumayan berat, aku mau nanya santai aja nih. Apa ya yang enak ditanya? Mungkin kantin nih. Aku pikirnya kantin. Oke, boleh. Apa? Tanya ya, bebas ya. Peace. Kita tanya buat yang di sekolah dulu aja ya kak, di SMK dulu. Dulu kakak sering ke kantin gak nih? Kalau sering, kakak jajan apa dulu? Mungkin beda ya kantin sekarang sama dulu, aku nggak tahu soalnya. Nggak tahu, jujur nggak tahu. Iya, itu sering ini. Dulu kan dia jam pelajaran. Bisa ketemu Bu Asma. Bu Asmawati. Masih ada nggak? Tahu ya, Bu Asma masih ada? Bu Asmawati? Iya. Masih ada. Oh, masih ada. Masih ada ya Bu Asmawati? Masih. Masih jadi guru kan? Banget lah Bu Asma. Aduh Bu Asma. Masih ngejar beliau sampai sekarang kalau kita ke kantin. Aduh. Masih jadi guru piket. Dia Pernah kan sekarang, dulu dia? dia sekarang condong ke SMP sih kak. Oh, Ya, condong. makanya jarang kelihatan di SMK. Ya. Wah, keren Jajanan sih. apa kak yang sering dibeli nih? Batagor sih. Batagor. Masih ada ya? Batagor ada tapi udah beda orang. Ya beda. Iya, Dulu bener-bener. beda enak tuh. Minta kuah banyak, mau sebanyak apapun dikasih. Oh iya betul, nanti itu dibahas. Pernah aja tenang. Gue Jangan. gue makanya gue main aman. Jangan kak, jangan. Batagor, Rai ini mas. Iya, ini zamannya beda. Iya, ini orang lagi nganti. Di sini. Kalau dari gua paling jajanan yang paling sering gua beli ya, kayak kan kita ada UP, ada lorong kan. Ada orang. Kalau di UP sih paling gua belinya pop mie kayak gitu sih, pop mie kayak air sama ada tuh risol isi daging waktu itu enak banget. Nggak tahu sekarang masih ada. Risol waktu itu risol. Sekarang adanya isi ayam pedes sama risol mayo doang, Nah Bang. itu ayam pedes, yang ayam pedes Iya, itu masih ada. masih ada. Itu enak banget. enak Itu banget emang. itu enak banget bener dah. Setuju. Terus kalau misalnya di lorong paling ya ini sih beli es aja tuh yang gocingan. Siapa namanya? Bang Ai. Bang Ai. Dari dulu sama. Dari dulu, Iya, dari benar. dulu konsisten tuh beliau tuh. Iya, beliau. Langganannya OSIS tuh kalau ada acara, ya Oke. belinya es, dia tuh beli di Bang Ai. Bang Ai aja. Iya. Bang Ai aja. Paling itu sih, terus paling jajan di luar sisanya. Kalau di luar ya paling beli gorengan tuh kalau habis Jumatan. Terus ST Jumbo kan Wah. 2,5 ya kalau Jumat ya. Iya, 2,5. Paling itu doang sih, sisanya ya udah. Ya, yang di mana? Itu nanti Bang. Di sofa. Ini. Ah, yang Iya, di sofa sih nggak jajan. Di sofa nggak jajan. Iya, kita duduk ya di sofa nggak jajan. Aduh. Oh, yang di sofa ini kita main, kan ada ring basket, kita main basket sama main bola aja. Iya, pulang sekolah biasanya di situ. Oke, ya. Iya, pokoknya Kegiatan positif ya, Bang. kita nggak pernah melakukan hal yang enggak, selalu melakukan hal yang iya. Iya, yang enggak. Oke. Baik. Ayo, jajan apa, Bang? Ya sama sih, kalau di lorong bener-bener Bang Ai ya kan, Oh, es Bang itu, Ai, terus nasi goreng sih ada sih, Nasi goreng. Kayak udah beda. ya. Banyak yang ganti, Mas, kan? Terus kayak nasi yang ada topping ayamnya tuh sih, Iya, tahu. nasi kayak nasi coklat, Iya. iya itu, terus kayak sama cilok gitu-gitu. Kalau di UP paling pop mie gitu-gitu. Oke. Nah, sekarang aku mau ngomongin apa lagi? Kantin, aku mau pindah ke RPL. Apa ya di RPL? Kakak sekarang masih ngoding nggak sih? Mungkin masih kayak kadang lagi free time gitu ngoding atau apa gitu? Masih lah ya. Kalau ngoding masih, Hmm. walaupun niatnya mau masuk elektro tuh ngindarin ngoding sebenarnya. Sebenarnya ngindarin ngoding. Iya, karena biar ke listrik lah, biar pengen paham mekatronik, IoT gitu-gitu. Ternyata ada ngodingnya, kayak bikin program IoT itu harus di-coding, dasar pemrogramannya. Tapi kalau di sekarang pakainya bahasa C. Di Nuris nggak diajarin bahasa C. Harusnya ada, cuman jadi di kuliah itu pakai bahasa C. Bahkan ulangan dasar pemrogramannya ngodingnya di kertas. Ngodingnya di Iya. kertas. Ini di kertas. Saya kan UAS nih atau UTS. Iya. Itu ngoding di kertas kayak sintak-sintaknya ditulis, Wow. tanda kurung, koma. Kalau nggak ada itu nilainya dikurangin walaupun di kertas. Walaupun kita nggak bisa lihat error yang mana kan. Iya. Itu harus ditulis di kertas. Dan kalau ngoding paling kalau tugas ada matkul dasar pemrograman gitu. Oke, paling kalau dari gua ngoding ya, kalau dari segi ranah kuliah itu paling kayak di tugas-tugas besar aja sih, tugas-tugas akhir. Kemarin tuh di tugas fisika
Itu gue bikin project jadi pendeteksi air itu IoT juga tuh. IoT pakai Arduino dan ESP lah. Jadi pakai sensor, pakai data sensor, kelembapan segala macam itu ada codingnya juga bahasanya. Terus kalau buat sehari-hari sih gue lagi bikin website aja sih, kayak bukan website ya, kayak sebuah ucapan yang dibikin jadi web aja. Itu buat adalah pokoknya ya pokoknya lagi coba-coba buat ngembangin diri aja, karena nanti di semester 4 atau 5 gitu ada pemrograman juga, jadi siapin bekal buat itu sih paling gitu aja. Oke, masih ngoding berarti. Iya, Kak. masih. Kalau gue ngapain ditanya? Oh iya. Ngoding siapa? Oh iya. Kemarin UAS saya ngoding 3 kali. Waduh, ngoding 3 kali. Aduh. Beli sadis sih itu. Aduh, aku mau narik lagi nih sekiranya tempat nongki dulu. Waduh, di mana bang? Kalau aku jawab aja ya, izin. Aku sekarang sih nongki di ruang OSIS karena emang aku anak OSIS ya. Enak gak rumah OSIS? Dulu di ini ya, di daerah sana di Iya, lapangan sebelah. ya. Nah, kalau sekarang lebih enak lagi kok di bawah tangga. Oh, Saya ngerasa itu ya di kota. itu yang dulu gudang, yang ambil futsal bola, iya di situ. Loh, Itu lega banget. Iya. Ruangan terlebar di turis itu. Itu kayak apa? Kadar udara. Iya. Dari sini sampai ke sana bang. Itu Paul mentok-mentok itu. Enggak pernah mentok, enggak pernah. Oh, nggak pernah ya? Nggak pernah, saya nggak pernah. Oh. Iya. Ya kalau duduk gak kepentok. Kalau duduk. Ya udah, jawab Kak. Nongki di mana nih biasanya? Gimana? Di mana? Ya kantin. Ya kantin. UP. Iyalah. Di dalam sekolah Oh kau. iya, sekolah. Mau di mana lagi? Iya, Di luar kalau nggak apa-apa kan yang di luar. kalau di luar sih Kafe banyak. atau warteg. Ya, apa ya kalau di luar? Mungkin seberang, Oh, nyebrang ya? iya, seberang belok kanan, lurus, Udah terlihat. gang kecil udah tuh. Kayak kalau dari gue paling ya bener ya, kayak dulu ruang OSIS itu gue sempat ngerasain 2 kali lah perpindahan ruang OSIS ya, dari yang ruang OSIS di samping yang di lapangan itu depannya itu ruang OSIS pas bener-bener masih enak lah, walaupun sekarang juga enak banget, cuma ya enak bagi orang yang bisa bersyukur aja sih menurut gua. Iya, Cuma betul. itu pertama di ruang OSIS tuh jadi tempat nongkrong emang bener. Kadang kalau lagi jam kos kan gua megang juga kuncinya, jadi di sana cuma kipasnya masih yang bulat itu gak? Masih bang. Masih keren Masih banget nggak itu. pernah rusak sampai Tuh. sekarang. Itu kipas sudah abadi, itu ntar bakalan ada di ruang OSIS terus. Itu gue nyalain gitu terus tidur ya udah. Terus paling kalau nongkrong di luar di taman sih, ada di daerah sini ada namanya Taman Blok 34 Oh, Taman Blok 34. alias Sopa. Oke. Alias Sopa. Oke. Jadi dulu kita kan gue ekskul basket ya. Jadi di Taman 34 ini ada ringnya juga kan yang tadi gue bilang. Jadi kita tuh sering kalau kelar sekolah tetap main basket kayak gitu sih. Terus ada lagi tempat nongkrong di deket SMP 27 kalau gua sama anak-anak RPL waktu itu. Itu namanya Diesel, lapangan basket juga itu. Kalau gua kantin lorong. 1, 2, kelas kosong. Cari kelas kosong buat nongkrong tidur situ. Kalau di luar sopa lah. Di ya bocah-bocah nulis pasti udah pada menang situ gitu buat nongkrong. Mungkin dari abang mau nanya apa ke aku gitu kan, aku capek nih nanya mulu. Apa ya? Lo udah bertanya enggak? Kelas berapa sih? 11. Apa? Jangan yang berat-berat bang. Aduh, udah berat ini soalnya. Udah berat dia. Apa ya? Kan di angkatan gua pada nggak ada nih. Menurut kalian MBG itu gimana? Oke. Impactnya itu menurut kalian gimana? Karena Oke. kita apa ya? Tadi nyoba. Jujur kita nyoba. Jujur baru pertama kali nyoba MBG itu. Kita kan tapi kita POV di mahasiswa ya, siswa ya. Sebagai siswa itu MBG itu gimana impactnya terhadap anak-anak nulis terutama
Karena kita sebagai mahasiswa tuh pengen tahu gitu, MBG ini sebenarnya berjalan nggak sih buat penilaian apa ya? Efektif nggak? Iya, efektif nggak? Kita kan sebagai mahasiswa tuh kalau misalnya emang MBG ini kurang efektif kan, kita sebagai mahasiswa itu berhak kritis gitu, mewakili suara-suara dari kalian gitu. Menurut kalian gimana? Satu, boleh lanjut, ada 3 mungkin sebelum nanti aku langsung tutup nih. Aku jawab pertanyaannya. Oke, paling kalau misalnya pertanyaan dari gua, ya gini deh, kita nanya selaku kan ketos nih, gua kan waktu itu ketos juga kan. Gue pengen nanya aja kayak selama masa jabatan lu ini, menurut lu tuh apa sih kayak tantangan terbesar lu di Nuris lah ya? Pasti kan ada tantangan terbesar kan, kayak gua waktu itu juga ada. Kalau misalnya lu belum nemu tantangan terbesar ya udah siapin diri aja. Cuma kalau udah emang udah ada tantangan terbesar nih, menurut lu tuh tantangan terbesarnya apa? Dari siswanya kah atau dari birokrasinya kah atau gimana? Terus cara lu ngadepin itu tuh gimana gitu aja sih. Oke. Dari kakak terakhir. Pas bahas OSIS tantangan terbesar apa ya? Coba. Apa nggak ada? Gak apa-apa kalau nggak ada. Pas 11 Atau tanya tentang Nuris nggak apa-apa bang. Boleh, Nuris boleh. udah tahu sebelum-belumnya sih. Oh, udah tahu sih. Oh, Gampang. udah ada planning belum? Boleh. Oh iya, Planning. terus kalau udah PKL nih, terus dapet atasan yang bener-bener kurang enak, apa Yang bakal dilakukan. Solusinya. Gimana ya? Buat persiapan aja. Aku jawab dari yang MBG ya kak. MBG sih menurut aku sebagai siswa lumayan efektif. Ya karena sebelumnya kilas balik aja, sebelumnya itu emang MBG itu datanya telat mulu, dan kita yang biasa yang nunggu, kalau aku biasa bawa bekal jadi nggak terlalu berpengaruh ke aku. Mungkin yang dia nggak bawa bekal dia harus nunggu lebih lama lagi, harus kelaparan mungkin ya Kak. Itu kasihan kan, tapi lumayan worth mungkin buat teman-teman aku yang nggak bawa bekal, mereka bisa ngisiin uang jajan dan ya bagus sih menurut aku. Tapi kalau untuk di perkotaan kurang ya, mending buat yang masih di desa atau sekolahnya masih tertutup ya, emang dulu sedikit tertutup ya, cuma mungkin bisa buat sekolah yang lain. Tapi efektif. Apa ada dampaknya nggak ke kantin terus Iya. ngomong ke proses? Mungkin kalau dari kantin nggak pernah ada sih Kak. Soalnya ya anak Nuris mungkin pada jajan semua ya. MBG juga sekali doang, jadi pas istirahat kedua masih pada banyak yang jajan. Oh. Sekarang kantin UP ada 2 juga Kak. UP1 sama UP2 di bawah tangga. Mungkin Kakak belum lihat, boleh nanti mampir tuh. yang Ayo, bahas belok kiri, Mm-mm. sebelah kanan kan dulu ruang OSIS SMP. Iya, rumah SMP. Sekarang UP. Oh iya. Mm-mm. Iya. Oke. Karena kan Kita mau dilanjut. Oke, yang kedua, tantangan selama aku menjadi ketua OSIS. Iya. Sejauh ini ya mungkin karena aku masih awal-awal ya Kak, nggak terlalu kerasa sih. Jujur nggak terlalu kerasa. Tapi beratnya pemikiran Gen Z dan pemikiran dari atasan itu beda. Beda banget. Dan aku tuh ngerasa banget kalau aku ngasih ide dan nggak setuju dari mereka, ide mereka itu nggak masuk ke kita. Dan itu susah buat ngaturnya gimana. Itu sih Kak, sejauh ini tantangan terbesar aku atasan. Iya. Tuh. Tapi Mungkin sama? iya sama itu juga, aku juga kayak gitu, kayak apa ya, dari kitanya kayak gini udah matang banget, kan tiba-tiba dari mereka kayak ini nggak bisa kayak gini, harus diiritin lagi kan, otomatis kayak progres kita nih kayak bercampur lagi kayak gitu, paling gitu. Terus nah gue nanya kayak gini, kayak misalnya dari anak-anaknya lah, siswa-siswanya, internalnya OSIS itu menurut lu gimana Nah, selama kepemimpinan lu gitu? internya OSIS. Iya, kayak kelas 10, kelas 11 nya nih, kayak mau gak sih lu rangkul tuh, mau gak? Atau masih ada kubu-kubuan? Karena pas zaman gue itu kayak gitu tuh ada kubu-kubuan, dan gue tuh nggak bisa nyelesain itu, kayak emang dari merekanya. Mungkin dari dulu emang kayak gitu Kak. Masih sama kok dari Jawa. masih sama, tapi menurut aku yang sekarang itu lebih mudah dirangkul karena mungkin aku belajar dari angkatan sebelumnya juga, mereka kurang berkomunikasi sama anak-anaknya. Dan kalau aku ya aku berusaha buat mungkin menyalurkan dari ketua kelasnya lalu ke murid-muridnya juga, dan sekarang mungkin ada program dari BPH OSIS yang menyediakan kotak suara itu kalau mereka mau ngasih saran atau mau ngasih apa ke situ. Masih sama kok Kak, masih ada kubu-kubuan mungkin. Masih ada yang nggak setuju sama OSIS gitu. Iya, pastilah. Cuma wajar organisasi lah dimanapun. Terus yang terakhir
Itu pertanyaannya, kalau aku PKL terus dapat atasan yang kurang enak. Jujur sekarang juga atasannya kurang enak. Ya udah apa? Simulasi aja. Iya. Aku udah belajar aja sih, dan mungkin kalau ini kan masih internal ya Kak, masih di sekolah, jadi aku masih bisa komplain, terus aku juga masih ada pembina, aku tinggal komplain ke pembina terus udah. Tapi mungkin kalau atasan PKL, Itu kan beda tuh di iya luar. beda ceritanya, beda di luar. Mungkin aku bakal ya nyelesain sebisa aku gimana, dan ya nggak bikin masalah lah, soalnya itu udah di luar sekolah aku. Ya kalau boleh keluar dari PKL boleh keluar, cari yang lebih enak lagi. Benar sih, emang harus nyaman aja. Mm-mm. Karena emang yang paling utama tuh lingkungan. Iya Kan? benar. Lingkungan. Udah habis time-nya? Oke, mungkin udah cukup. Ada yang mau ditambahkan? Nggak ada? Apa lu mau kasih gak tuh pesan-pesan lah buat adik-adik? Iya, Terakhir jadi sebelum lu- aku tutup, Apa mungkin Oke, kayak kalau dari gua ya buat lu semua kayak yang kelas 10, kelas 11, kelas 12, intinya semangat terus, kejar tujuan, kejar cita-cita, apapun pasti bisa lah. Kayak banyak, kalau misalnya kata orang kan banyak jalan menuju Roma. Buat nyari angka 10 tuh nggak cuma 5 tambah 5, kayak ada 6 tambah 4, 7 tambah 3, kayak lu tuh harus berani buat nyoba aja ke berbagai cara gitu aja sih paling. Jangan gampang nyerah lah jadi anak. Ada gak? Lu mau nambahin apa? Oke, thanks. Kalau pesan dari gua buat OSIS aja deh. Buat Di sini. OSIS, oke, Ya kan oke. di OSIS ya. Catat. Pesan dari gua buat OSIS tuh lebih dikembangin lagi skillnya, public speakingnya juga. Jangan lupa problem solvingnya, terutama yang kayak tadi itu susah buat ngatasin itu, karena nanti ketika kalian masuk kerja ataupun kampus, gua ambil studi case di kampus aja. Ketika kalian berorganisasi, entah himpunan atau BEM atau yang lainnya, ketika kalian menjadi ketua sebuah organisasi di kampus itu, kalian harus bisa nentuin arah sendiri. Kan kasus di OSIS kan masih ada pembina ya, Iya, masih ada pembinanya. masih bisa chat, minta solusi, masih bisa bertukar pikiran. Nah, ketika kalian di kampus itu kalian benar-benar kepala dari isi itu. Nggak ada pembinanya berarti ya kalau gitu? Nggak ada. Oh, nggak ada. Di organisasi kampus itu benar-benar kalian mahasiswa yang kreatif sendiri. Makanya kalau misalnya jadi ketua di organisasi di internal kampus itu berat, makanya mending kalian asah dari sekarang. Yang penting cara problem solving itu, pemecahan masalah, itu yang harus diituin. Baik. Kita catat. Oke. Kakak, terakhir belum? Apa? Mau gak? Oh, Oh, enggak. udah, Oke, udah oke. setuju sama Dia kita udah berarti. setuju. Oke. Semoga Nuris makin sukses ya, Ya, teman-teman. amin. Sudah Betul. membaik nih Nuris ya dari angkatan ke angkatan selanjutnya. Oke, aku mau say thank you banget buat kakak-kakak yang udah mampir ke Nuris Talk. Ini podcast Nuris. Oke. Semoga obrolan hari ini bisa menjadi gambaran dan motivasi buat teman-teman semua yang mau masuk perkuliahan, dan jangan membuang-buang waktu ya teman-teman. Stay tune ke episode selanjutnya. Itu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye bye.